Di sisi lain kota, Yofi duduk di kamar hotel. Jas digantung rapi, laptop terbuka di meja. Materi presentasi masih menunggu disempurnakan, tapi pikirannya sesekali teralihkan. Ia membuka ponsel, menutupnya lagi, membuka kembali. Ia tahu Sari libur hari Sabtu. Ia juga tahu, jika ia tidak mengatakan apapun, waktu akan tetap berjalan seperti biasa. Namun ia memilih menunggu, memberi ruang, tidak ingin kehadirannya terasa sebagai tuntutan. Jumat berlalu dengan cepat. Presentasi selesai, revisi kecil disepakati. Yofi pulang ke hotel dengan tubuh lelah, tapi pikiran ringan. Sabtu kini benar-benar terbuka. Pagi Sabtu, Sari bangun lebih awal dari biasanya. Tidak ada jadwal khusus, tidak ada rencana. Namun ia membersihkan rumah sedikit lebih lama dari yang diperlukan. Menata ulang vas bunga kecil di meja, mengganti taplak yang sudah lama dipakai. Ia tidak berdandan, hanya mengenakan pakaian rumah yang rapi. Pukul 10 lewat, ponselnya bergetar. Nama Yofi muncul lagi, pesannya tetap sederhana. Pagi, Sar. Sari membaca, lalu menatap layar sejenak. Ia tidak ingin menjawab terlalu cepat, tapi juga tidak ingin membuat jarak. Pagi. Ada jeda. Tidak lama. Tidak cepat. Kamu libur hari ini ya? Sari menghela napas pelan sebelum membalas. Iya. Kalimat berikutnya datang setelah beberapa menit. Aku cuma mau ngopi sebentar. Dekat-dekat sini. Kalau kamu nggak keberatan. Sari menatap jendela. Suara kota terdengar samar. Ia memikirkan Lala yang masih tidur, hidupnya yang sudah tertata, dan dirinya yang jarang memberi ruang untuk sesuatu yang baru. Ia tidak menjawab langsung. 5 menit berlalu. Lalu ia mengetik. Aku bisa sebentar. Tidak ada janji lama. Tidak ada harapan berlebihan. Hanya sebentar, kata yang aman bagi dua orang yang belajar berhati-hati. Di hotel, Yofi tersenyum kecil. Ia membalas singkat. Aku jemput atau kita ketemu di tengah. Sari membaca pesan itu dengan jantung yang kini berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Pertemuan itu belum terjadi. Namun keputusan kecil telah dibuat. Dan bagi mereka berdua, itulah langkah pertama yang paling berat, memberi izin pada diri sendiri untuk hadir. Sari berdiri cukup lama di depan lemari, tidak untuk memilih pakaian yang istimewa, hanya memastikan ia terlihat rapi. Cukup pantas untuk bertemu seseorang yang pernah ia kenal, dan kini hadir sebagai orang yang berbeda. Ia memilih kemeja sederhana berwarna lembut. Rambutnya ia ikat setengah, seperti kebiasaannya bekerja. Tidak ada riasan berlebih, ia tidak ingin menyembunyikan siapa dirinya sekarang. Sebelum keluar rumah, ia menengok kamar Lala. Anak itu masih tertidur pulas, napasnya teratur. Sari merapikan selimutnya lalu mencium keningnya pelan. Aku sebentar, bisiknya, meski tahu Lala tak mendengar. Langkah kakinya terasa ringan dan berat sekaligus saat ia mengunci pintu. Di luar, udara Jakarta tidak terlalu panas. Jalanan mulai ramai, tapi tidak sesak. Seperti memberi ruang bagi pikirannya untuk berjalan. Di dalam angkutan online, Sari duduk diam. Tangannya menggenggam tas, matanya menatap keluar jendela. Gedung-gedung, pohon, dan kendaraan berlalu seperti potongan hidup yang terus bergerak. Pikirannya tidak sepenuhnya tentang Yofi. Ia justru teringat dirinya sendiri. Tentang perempuan yang dulu hanya tersenyum manis di gerbang sekolah. Tentang perempuan yang kemudian menjadi istri, ibu, lalu janda. Tentang bagaimana hidup mengajarinya untuk kuat tanpa banyak suara. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia datang untuk mengenang atau untuk membuka sesuatu yang baru? Tak ada jawaban yang jelas. Ponselnya bergetar. Aku sudah di jalan juga. Sari membaca pesan itu tanpa membalas. Ia hanya mengangguk kecil, seolah Yofi bisa melihatnya. Mobil berhenti di lampu merah. Sari menarik napas panjang. Dadanya terasa penuh, bukan oleh harapan, melainkan oleh kesadaran bahwa ia sedang melakukan sesuatu yang jarang ia izinkan, mengikuti perasaan tanpa memastikan hasilnya. Ia tidak menuntut apapun dari pertemuan ini, tidak ingin membawa pulang janji. Ia hanya ingin melihat, apakah rasa itu masih layak diberi ruang. Saat mobil kembali berjalan, Sari memejamkan mata sebentar. Ia membayangkan Yofi seperti apa sekarang. Apakah senyumnya masih sama? Apakah suaranya masih ringan seperti dulu? Namun, ia segera membuka mata kembali.
Ia tidak ingin terjebak pada bayangan. Ketika kendaraan mendekati titik pertemuan, Sari merapikan duduknya. Ia mengecek waktu. Tidak terlalu cepat, tidak terlambat. Ia tersenyum kecil pada dirinya sendiri. Apapun yang terjadi nanti, ia tahu satu hal. Keberanian ini miliknya sendiri. Dan di tengah hiruk-pikuk Jakarta, Sari melangkah menuju pertemuan itu bukan sebagai gadis SMA, melainkan sebagai perempuan yang telah hidup. Dan masih berani merasa. Kafe itu tidak terlalu ramai. Hanya suara mesin kopi, denting sendok, dan percakapan pelan yang sengaja tidak ingin terdengar penting. Sari datang lebih dulu. Ia memilih duduk di sudut dekat jendela. Tangannya menggenggam gelas yang belum diminum. Matanya menatap keluar, bukan mencari, hanya menenangkan diri. Namun setiap langkah kaki yang mendekat tetap membuat dadanya sedikit menegang. Lalu ia melihatnya. Yofi berdiri di dekat pintu masuk. Tidak langsung melangkah, seperti seseorang yang memastikan dirinya berada di tempat yang benar. Posturnya lebih tegap dari yang ia ingat. Rambutnya lebih rapi, wajahnya membawa kelelahan yang tenang. Pandangan mereka bertemu. Tidak ada senyum besar, tidak ada lambaian tangan, hanya jeda. Yofi mengenali Sari bukan dari wajahnya semata, tapi dari caranya duduk, tenang, sedikit menunduk, seolah tidak ingin mengambil ruang lebih dari yang perlu. Sari mengenali Yofi dari caranya berdiri, ragu sesaat, lalu yakin. Yofi melangkah mendekat. Langkahnya pelan, tidak tergesa. Sari berdiri setengah, lalu kembali duduk. Ia tersenyum kecil, senyum yang dulu pernah ia berikan di gerbang sekolah, hanya kini lebih matang, lebih sadar. Yof, katanya pelan. Sar, jawab Yofi hampir bersamaan. Mereka saling menatap sejenak, lalu sama-sama tertawa kecil. Bukan karena lucu, melainkan karena lega. Seperti dua orang yang akhirnya bertemu kembali dengan versi diri mereka yang sudah lama hilang. Yofi menarik kursi, duduk berhadapan. Ia tidak langsung bicara, hanya meletakkan tasnya, menghela napas, lalu menatap Sari dengan mata yang penuh pengamatan, bukan menilai, hanya menerima. Sari merapikan lengan bajunya, kebiasaan lama saat gugup. Yofi menyandarkan punggung, seperti memberi jarak yang aman. Mereka belum menyentuh kopi. Belum membahas apapun. Namun pertemuan itu sudah terjadi. Di saat yang hampir bersamaan, ponsel Yofi yang tergeletak di meja bergetar berkali-kali. Grup WhatsApp SMA kembali heboh. Yuda muncul dengan gaya khasnya, seolah tak pernah berubah sejak SMA. Yuda, Cean ketemu Sari, mumpung lagi di Jakarta. Pesan itu disusul tawa virtual, stiker, dan komentar yang saling menimpali. Hari Sabtu memang memberi ruang bagi semua orang untuk lebih cerewet. Yofi melirik layar ponselnya sekilas, lalu mengangkat pandangannya ke Sari. Ia tersenyum tipis, sedikit malu, sedikit pasrah. Sari ikut melirik. Ia membaca nama Yuda, lalu tersenyum sambil menggeleng pelan. Dia memang begitu dari dulu, katanya lirih. Iya, jawab Yofi, pengamat situasi. Mereka tertawa lagi. Kali ini lebih lepas. Di luar, Jakarta tetap bergerak cepat. Di dalam kafe kecil itu, waktu melambat. Dan di antara mereka, tidak ada lagi jarak masa lalu atau rencana masa depan. Hanya dua orang yang akhirnya duduk berhadapan, membiarkan pertemuan ini menjadi apa adanya. Beberapa detik setelah tawa kecil itu reda, keheningan kembali menyelimuti meja mereka. Bukan keheningan yang canggung karena tidak ada bahan bicara, melainkan karena keduanya sedang menyesuaikan diri dengan kenyataan. Mereka benar-benar duduk berhadapan. Yofi yang membuka percakapan lebih dulu. Jakarta masih sama, katanya, sambil melirik keluar jendela. Sari mengangguk pelan. Capek, tapi kalau sudah lama pergi selalu terasa beda. Yofi tersenyum seolah menemukan kembali kalimat yang pernah mereka tulis beberapa hari lalu. Kamu kelihatannya baik, katanya kemudian. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi keluar dengan hati-hati. Sari menunduk sebentar, lalu menatapnya kembali. Terima kasih. Ia tidak menambahkan apa-apa. Yofi pun tidak. Mereka membiarkan kalimat itu berdiri sendiri, tanpa perlu diperluas. Pelayan datang menanyakan pesanan. Keduanya memesan kopi yang berbeda. Saat pelayan pergi, kecanggungan kembali muncul. Ringan, tapi terasa. Yofi menggeser cangkirnya pelan. Aku sempat mikir, katanya lalu berhenti. Mungkin kamu sudah lupa sama aku. Sari tersenyum kecil. Lupa itu bukan kata yang tepat.
Yofi mengangguk, memahami. Ia tidak bertanya lebih jauh. Ponsel Sari di tasnya bergetar. Lalu ponsel Yofi di meja ikut menyusul. Getarannya hampir bersamaan, seperti sudah janjian. Grup WhatsApp SMA kembali ramai. Ini Sabtu kok grup ramai banget sih. Temen lain, biasanya juga gitu, cuma sekarang aktornya lengkap. Yudah, aku cuma ngomong fakta, selebihnya urusan semesta. Yofi melirik layar lalu memiringkan ponsel sedikit menunjukkan ke Sari. Sari membaca sekilas lalu tertawa pelan, tawa yang tidak dibuat-buat. Mereka tidak pernah berubah, katanya. Untungnya, jawab Yofi. Kalau semua berubah, mungkin kita juga tidak duduk di sini. Kalimat itu meluncur begitu saja tanpa tekanan. Namun keduanya sama-sama menangkap maknanya. Kopi datang. Aroma hangat mengisi ruang kecil di antara mereka. Sari meniup permukaan kopinya perlahan, kebiasaan lama yang tanpa sadar ia lakukan. Yofi memperhatikannya sebentar, lalu berpaling. Ia tidak ingin terlihat terlalu lama menatap. Aku senang kamu mau datang, katanya akhirnya. Tidak berlebihan, tidak menuntut balasan. Sari mengangguk, aku juga. Di luar, hujan mulai turun pelan. Di grup WhatsApp, notifikasi masih terus berdatangan. Namun di meja kecil itu, dua orang dewasa memilih untuk hadir sepenuhnya, menikmati kecanggungan yang hangat, dan membiarkan obrolan pertama ini menjadi awal yang tidak dipaksakan. Yofi menyesap kopinya perlahan. Ada jeda yang cukup panjang sebelum ia berbicara lagi. Pandangannya tidak lagi ke jendela, melainkan ke meja, ke ruang kecil tempat kenangan pelan-pelan muncul. Dulu aku sering mikir, katanya, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri, kenapa masa SMA rasanya sederhana sekali? Sari mengangkat wajahnya. Ia tidak menyela. Sekarang baru kerasa. Lanjut Yofi. Sederhana itu karena belum banyak yang harus ditakuti. Kalimat itu membuat Sari tersenyum tipis. Ia tahu benar rasanya. Ingatan Sari tiba-tiba melompat jauh ke belakang. Ke ruang kelas dengan bangku kayu, bau kapur tulis, dan suara kipas angin yang berderit. Ia ingat satu hal kecil, sesuatu yang dulu tak pernah ia anggap penting. Dulu aku pernah pinjam buku catatanmu, katanya pelan. Yofi menoleh, alisnya terangkat sedikit. Iya? Iya, Sari tertawa kecil. Catatanmu rapi. Enggak kayak kelakuanmu. Yofi ikut tertawa. Itu demi nilai, Sar. Sari mengangguk lalu melanjutkan suaranya lebih lirih, seolah takut kenangan itu pecah jika diucapkan terlalu keras. Tapi yang paling aku ingat, di balik cover bukunya. Yofi terdiam. Ia tahu kemana arah cerita itu. Kamu selalu nulis puisi, lanjut Sari. Bahasanya aneh, segar, kadang kocak, kadang konyol. Yofi mengusap tengkuknya sedikit malu. Itu cuma iseng. Sari menggeleng pelan. Enggak, aku ingat satu. Ia berhenti sebentar, lalu mengucapkannya pelan, hampir seperti membaca ulang dari ingatan yang lama tersimpan. Aku bukan pahlawan bertopi, tapi aku tahu cara menunggu. Menunggu bel istirahat, menunggu kamu lewat, dan menunggu senyum yang tidak pernah aku minta, tapi selalu aku harapkan. Yofi membeku sejenak. Napasnya tertahan, lalu keluar perlahan. Aku nulis itu? Tanyanya, nyaris tak percaya. Sari mengangguk. Kamu bahkan gak sadar aku baca. Mereka saling diam. Tidak canggung, tidak juga penuh kata. Kenangan itu menggantung di antara mereka. Tidak menuntut apapun, hanya ingin diakui pernah ada. Yofi tersenyum kecil. Kali ini lebih jujur dari sebelumnya. Mungkin aku memang lebih pandai nulis daripada ngomong. Sari tersenyum balik. Dan mungkin aku lebih pandai mengingat daripada mengungkapkan. Di luar, hujan masih turun pelan. Di dalam kafe, waktu kembali melambat. Puisi konyol di balik cover buku itu kini tidak lagi milik masa lalu semata. Ia menemukan tempat baru di antara dua orang dewasa yang akhirnya berani duduk, mengenang, dan membiarkan perasaan lama bernapas kembali. Sari tersenyum kecil, seolah baru menyadari satu detail yang dulu tak pernah ucapkan. Sebenarnya, katanya pelan, aku nggak pernah langsung pinjam bukumu. Yofi mengangkat wajahnya sedikit terkejut. Serius? Iya, Sari mengangguk. Aku pinjamnya lewat Nining. Yofi tertawa kecil. Pantesan aku nggak ingat. Sari ikut tertawa, lalu melanjutkan dengan nada jujur yang sederhana. Aku suka catatanmu. Rapi. Tulisanmu bagus, gampang dibaca. Nggak kayak punyaku yang sering loncat-loncat. Yofi terdiam sebentar. Ia tidak menyangka hal sesederhana itu pernah diperhatikan.
Aku nulis rapi karena takut lupa, katanya akhirnya. Takut kalau suatu hari aku baca lagi, aku nggak ngerti apa-apa. Sari menatapnya. Ia melihat Yofi bukan sebagai lelaki dewasa di depannya, tapi sebagai anak SMA yang diam-diam ingin dipahami. Dan puisinya? Tanya Yofi ragu. Kamu benar-benar ingat? Sari mengangguk. Itu bukan satu-satunya. Yofi tertawa, kali ini lebih lepas. Wah, berarti aku memalukan. Sari menggeleng. Enggak, ada yang konyol. Tapi justru itu yang bikin aku ingat. Ia menatap meja sebentar, lalu mengucapkannya pelan, seperti membaca catatan lama di kepalanya. Jika kamu adalah pelajaran biologi, aku rela remedial berkali-kali. Bukan karena aku bodoh, tapi karena ingin lebih lama di kelas yang sama. Yofi tertawa tertahan, lalu menutup wajahnya sebentar dengan telapak tangan. Ya Tuhan, aku nulis itu buat siapa sih dulu? Entah, jawab Sari sambil tersenyum. Tapi aku yang baca. Tawa mereka mereda, dan di jeda itulah sesuatu berubah. Sari menyadari dadanya terasa hangat dengan cara yang tidak asing. Bukan sekadar senang bernostalgia, bukan juga kagum pada masa lalu. Ini rasa yang menetap, tenang, tapi jelas. Ia memandang Yofi, yang kini duduk lebih dekat ke meja, mendengarkan dengan penuh perhatian. Tidak menyela, tidak meremehkan. Dan Sari tahu, rindu ini nyata. Bukan rindu pada anak SMA yang usil dan konyol, tapi rindu pada seseorang yang sejak dulu hadir dengan caranya sendiri, diam tanpa tuntutan. Ia menarik napas pelan. Lucu ya, katanya lirih. Aku ingat semua itu, dan baru sekarang aku sadar aku kangen. Yofi tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Sari, matanya lembut, tidak tergesa ingin memiliki. Aku juga, katanya akhirnya. Mungkin dari dulu, tapi aku baru paham sekarang. Di luar, hujan mulai reda. Di grup WhatsApp, notifikasi masih terus berdatangan. Namun di meja kecil itu, dua orang dewasa akhirnya jujur pada diri sendiri, bahwa rindu tidak selalu datang untuk menyakiti. Kadang ia datang untuk meminta diberi tempat. Waktu berjalan tanpa mereka sadari. Cangkir kopi sudah kosong, hujan di luar hampir berhenti sepenuhnya. Sari melirik jam di ponselnya, lalu menarik napas pelan. Aku harus pulang, katanya akhirnya. Kalimat itu tidak diucapkan dengan berat, tapi tetap membawa jeda panjang di antara mereka. Yofi mengangguk. Iya, ia tidak bertanya kenapa, tidak menahan, tidak juga menunjukkan kecewa yang berlebihan. Sari meraih tasnya, berdiri perlahan. Ada perasaan ganjil di dadanya, bukan ingin pergi, tapi tahu bahwa pergi adalah bagian dari menjaga sesuatu tetap utuh. Mereka berjalan keluar kafe berdampingan. Tidak bersentuhan, tapi jaraknya cukup dekat untuk saling merasakan keberadaan. Di depan pintu, Sari berhenti. Yofi ikut berhenti. Terima kasih, kata Sari. Sudah mau ketemu. Terima kasih juga, balas Yofi. Sudah datang. Ada banyak hal yang bisa diucapkan. Tentang rindu, tentang kemungkinan. Namun keduanya memilih diam. Yofi membuka ponselnya sebentar, lalu menatap Sari kembali. Kabarin kalau sudah sampai. Sari mengangguk. Iya. Ia melangkah pergi lebih dulu, lalu menoleh sekali lagi. Yofi masih berdiri di tempat yang sama. Tangannya dimasukkan ke saku celana. Wajahnya tenang, seolah tidak ingin membebani langkahnya. Di dalam mobil, Sari menyandarkan kepala ke kursi. Jalanan kembali padat, klakson terdengar, kota berjalan seperti biasa. Namun hatinya tidak. Ia memikirkan caranya menatap, cara ia mendengar, dan caranya tidak menuntut apapun. Semua itu membuat rindu yang tadi hanya disadari, kini semakin nyata. Sari menyadari satu hal yang membuatnya terdiam. Ia ingin pertemuan ini tidak menjadi yang terakhir.